Halo semua. Di video ini saya mau ngebahas tentang kasus dari Matt Mullenweg di WordCamp minggu lalu ya, dengan WP Engine. Jadi ada banyak simpang siur. Jadi saya nggak mendapatkan semua informasi yang ada, tapi saya berusaha untuk lihat semua konten yang berkaitan dengan itu, baca semua artikel yang ada, walaupun mungkin belum semuanya juga ya. Jadi ini bisa dibilang opini pribadi saya tentang masalah tersebut ya. Oke, kita mulai aja. Oke, kita mulai aja. Jadi kemarin kan ada kasus ya antara Matt Mullenweg dan WP Engine. Jadi Matt kemarin di acaranya WordCamp US kalau nggak salah di minggu kemarin itu ada sebuah sesi. Tadinya mau dipakai untuk Q&A, jadi cuma untuk tanya jawab, tapi digunakan Matt untuk ngejelek-jelekin WP Engine. Jadi dia menjelaskan bahwa WP Engine atau WP Engine ya itu adalah kankernya WordPress, dan bahwa mereka tuh nggak ada kontribusinya ke WordPress dan menggunakan nama WordPress dengan tidak semestinya. Dia juga membuat versi dari WordPress yang parah ya, dan ada banyak sekali masalah yang ada di sana. Oke, saya akan mencoba menjelaskan semuanya dengan sebuah analogi ya. Jadi analoginya itu kita anggap aja WordPress itu adalah sebuah sekolah, dan Matt itu adalah kepala sekolahnya, dan WP Engine adalah bisnis yang ada di sekolah tersebut. Bisa dibilang mungkin kantin dari sekolah tersebut ya. Ada banyak kantin di sana, salah satunya adalah WP Engine atau WP Engine ini. Nah, di kantin ini waktu mulai berada di sekolah tersebut itu memang nggak bayar sewa, dan memang dari kepala sekolahnya juga ya semua boleh buka kantin di sini, nggak ada masalah. Tapi memang dari pihak kepala sekolahnya itu dari awal memang bilang kalau misalnya ya saling kontribusi aja, namanya juga sekolah ini juga sekolah gratis. Kalau nanti bisa bantu-bantu, tolong bantu-bantu juga gitu ya. Dan dari kantinnya juga sudah bilang oke, kita nanti akan bantu-bantu kalau ada yang perlu dibantu bilang aja. Gampangannya bilang begitu ya. Tapi setelah bertahun-tahun si kantinnya itu tambah gede dengan menggunakan nama sekolah tersebut. Jadi dia selalu promosi dengan ini adalah kantin dari sekolah ini gitu ya, sekolah WordPress. Jadi SMA WordPress, kantinnya ada namanya kantin WP Engine gitu. Dan ini adalah kantin yang ada di dalam situ, jadi kayak kantin officialnya. Tapi setelah menjadi kantin yang besar ya, ternyata nggak ada kontribusinya ke sekolah tersebut. Dari kepala sekolahnya menganggapnya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya bersih-bersih bareng misalnya, atau ada urunan buat acara sekolah, itu kantinnya nggak mau ikutan nyumbang. Padahal yang lainnya tuh nyumbangnya cukup banyak gitu ya. Bisa dibilang kooperasinya ini yang dijalankan oleh si kepala sekolah itu nyumbang 6.000 jam. Ya bisa dibilang nyumbangnya banyak sekali lah, jutaan dolar gitu ya, ke sekolah tersebut untuk ngembangin sekolah tersebut. Dan dari kantinnya itu sama sekali nggak mau, bisa dibilang, atau cuman sedikit lah sumbangannya. Dan selama ini cuman mau nyumbang kalau di acara-acara yang nguntungin kantin, bisa dibilang. Kalau misalnya ada festival musik misalnya, itu dia mau ikutan karena di situ juga dia boleh jualan gitu gambarnya. Tapi kalau dia nggak ada hubungannya dengan jualan, nggak ada hubungannya sama bisnisnya, dia nggak mau ikutan bantu. Sampai akhirnya kemarin di ultimatum sama si kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya bilang ke kantinnya, kamu ini gimana? Katanya dulu mau bantu-bantu kok sekarang kok nggak ada bantuannya. Kamu kan sudah banyak dibantu oleh sekolah. Jadi ya kamu sekarang bayar sewa ya gitu. Di sekolah kita. Kalau nggak bayar sewa ya kamu harus ikut bantu-bantu lah gitu. Ada tenaganya untuk bantu ngebersihin sekolah dan lain sebagainya. Jangan cuma ngepakai tempatnya aja, ada promosi bisnisnya aja. Dari kantinnya tuh nggak mau. Pada dasarnya kayak gitu. Dan ternyata dari kantinnya itu juga kadang nyolong di sekolahnya gitu, bisa dibilang.
nyolong ke koperasinya sekolah yang dipimpin oleh si kepala sekolahnya itu, bisa dibilang. Ya, kalau masalah pencuri-pencuri ini katanya dari Matt ya. Ini di sebuah podcast, nanti saya kasih linknya di deskripsi dia. Itu dia bilang bahwa WP Engine itu pernah atau mungkin sedang melakukan, saya nggak tahu apakah itu sudah dihapus atau enggak, kode dari WooCommerce. Jadi di WooCommerce itu kan ada add-on untuk Stripe, pembayaran payment gateway dengan menggunakan Stripe. Dan di situ ada link ke Stripe dengan menggunakan kode afiliasi dari WooCommerce. Jadi kalau orang ke Stripe dengan menggunakan link yang dari pluginnya WooCommerce tersebut untuk paymentnya itu, tentunya dari WooCommerce akan mendapatkan komisi lah ya. Namanya juga affiliate dan mereka hidup dari situ juga, mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi kalau di hostingnya WP Engine, linknya itu dirubah sama WP Engine, katanya gitu. Jadi memang itu adalah sesuatu yang nakal sih ya, bisa dibilang. Jadi mungkin si Matt ini sudah agak jengkel ya dengan kantin yang satu ini, akhirnya memberikan ultimatum. Dan sudah bilang juga sebelum acara di WordCamp itu kayaknya sih sudah komunikasi dulu ke pemilik, ke CEO-nya dari kantin tersebut ya, sudah bilang kalau nanti di acara ini saya akan ngomong tentang ini semua. Kalau nggak mau saya ngomong ini semua, dan tolong deh dibantu untuk kontribusinya, entah kamu bayar sewa sekarang ini, kamu boleh bayar sewa, atau kamu bantu-bantu sekolah gitu. Kalau kamu nggak mau bantu-bantu sekolah, nggak mau sewa, ya saya nggak mau harus bicara ini ke publik. Dan itulah yang terjadi kemarin ya. Dan kemarin kayaknya sudah masuk ke jalur hukum, karena dari WP Engine juga sudah ngasih cease and desist letter. Jadi itu adalah surat hukum ya untuk masalah copyright dan lain sebagainya. Jadi ya itu penjelasan saya tentang ini. Bisa benar, bisa salah. Kalau misalnya salah, bisa tolong dikoreksi. Tapi ya, ini kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Selama ini sih memang si Matt, si kepala sekolahnya ini memang agak sedikit agresif. Apalagi segala yang berhubungan dengan WordPress secara organisme ya, secara komunitas, secara GPL dan lain sebagainya. Memang dia sering turun tangan langsung untuk masalah-masalah seperti ini. Misalnya kayak waktu itu ada sebuah tim, saya lupa nama timnya sampean. Itu ada tim premium yang dulu melanggar GPL dan gede sekali, dan Matt juga turun tangan untuk bilang kalau ini nggak sesuai dengan WordPress gitu ya, jiwanya WordPress. Kemarin juga sempat beberapa tahun yang lalu juga ThemeForest sempat di-ban oleh WordPress untuk mengikuti semua atau menjadi sponsor di semua WordCamp karena mereka jual 2 license untuk themes dan pluginnya. Jadi dari Matt-nya itu nggak pingin ada 2 license, semuanya harus full GPL kalau mau kembali menjadi WordPress. Dan juga bahkan untuk sempat juga beberapa tahun yang lalu kan ada peraturan yang dirubah ya. Jadi kalau kita punya tim di WordPress.org dan punya premium versionnya yang di link dari WordPress itu ke websitenya kita sendiri atau ke ThemeForest, itu harus full GPL. Jadi kalau misalnya 2 license itu nggak boleh. Jadi kayak gitu-gitulah ya. Jadi memang tujuannya sih kayaknya sudah bisa dibilang cukup jelas ya. Kalau tujuannya si Matt itu untuk menjaga kemurnian menurut dia sendiri ya, untuk menjaga komunitas WordPress ini bisa terus berjalan gitu ya. Jangan sampai ada salah satu yang mendapatkan untung terlalu besar ya tanpa memberikan timbal balik gitu ya ke WordPress secara semuanya gitu, sehingga semua bisa berjalan lagi dengan baik. Ya kita nggak tahu solusinya nanti gimana. Kalau dari saya sih cuman berharap dua-duanya ini bisa segera komunikasi sehingga bisa segera untuk mencari solusinya ya. Ya karena saya juga punya banyak sekali klien yang menggunakan WP Engine dan akan kesusahan juga kalau misalnya
ini terus berlanjut karena kemarin kan sempat WordPress.org itu nge-ban WP Engine, jadi nggak bisa lagi update WordPress core, plugin, theme atau install dari WordPress.org ya, karena memang ya seperti itulah keadaannya saat ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.